cinta bersabarlah. Sama disiapkan pertanyaan atau kalimatnya. Cinta bersabarlah akan beda artinya ketika dipotret dari badan yang berbeda. 99% manusia mendapatkan pencerahan kesadarannya ketika dia menuju kematian. Ketika hampir mati dia bangun, 99%. Tapi sisanya bisa mengalami mati sak jerone urip. Pencerahan sebelum badannya ikut mati. Itu persenan yang sedikit. Nah, ini kecepatan ra iki aku. Berarti ora ya. Oke, berarti kita bahas sedikit nggak apa-apa ya. Men kita gini, kita ngomong Jawa yang pra-Islam. Yang sebelum Islam masuk. Tidak ada kosmos di situ. Kalau sekarang kita ingat men sana in corpore sano, artinya dalam jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, mensana in corpore sano. Jadi kosmos dalam dirinya, dalam badannya ada jasmani dan rohani. Oke, kalau jawab itu ada 5 di dalam lapisan dalam dirinya. Untuk bisa bangun, untuk bisa wungu, untuk bisa menyadari luhur hidupnya dalam Jawa. Mengetahui dirinya dia harus bisa mencopot 5 lapis itu. Jadi ada dalam diri, nanti saya jelaskan satu demi satu. Paling luar ada yang namanya anamaya kosa. Di dalamnya ada yang namanya pranamaya kosa. Di dalamnya lagi ada yang namanya manomaya kosa. Di dalamnya lagi ada yang namanya vijnanamaya kosa. Dan di dalamnya lagi ada yang namanya anandamaya kosa. Saya akan memberi contoh satu demi satu di situ, tapi dalam sesuatu yang Anda relevan. Relevannya mesti urusan bebojoan, gitu. Urusan pacaran. Iki mau yang di sini bersama pasangannya ada? Ada? Sing karo cem-cemane durung pasangan ya dalam rangka merayu ngono, ngerasa prengas-prengas Mas. Ora apa dalam rangka mepet gitu. Oke, kita bahas yang pertama. Sebelum lagu ya, bariki lagu siap-siap. Enak kowe lungguh ya bayare padha lho enggak lungguh aku sing ngomong. Oke. Ya wis ora apa-apa wis. Oke. Yang pertama adalah yang disebut tadi apa? Anamaya kosa. Dalam lapisan dalam tubuh enggak hanya jasmani dan rohani. Kalau di situ ada banyak. Pertama anamaya kosa. Anamaya kosa itu apa sih? Adalah badan yang kita kasih makan. Apakah badanmu itu kamu? Di sini ada yang punya HP? Kalau aku bilang HP itu kamu, wong gendeng ra kowe. HP ini adalah jati diri saya, ngono? Kan enggak masuk akal ya. Kenapa? Karena HP itu kamu kumpulkan menjadi milikmu. Itu milikmu, bukan kamu. Seperti juga yang namanya anamaya kosa. Anamaya kosa adalah badan yang kita mengumpulkan dari kecil. Anda ketika kecil lahir gedenya enggak segini. Nah gedene saene karo wong tuamu wis dipisui mesti. Angel banget le metu mesti. Keluarnya kecil, tapi sepanjang waktu kemudian menjadi besar. Kok bisa jadi besar? Dari mana? Karena mengumpulkan dari luar. Jadi badan itu bukan kamu, tapi milikmu. Karena kamu mengumpulkan tempe, mengumpulkan sego, mengumpulkan buah, dan seterusnya kan. Sehingga menjadi dirimu semakin menjadi besar. Kelihatan semakin besar. Itu lapisan terluar yang disebut sebagai anamaya kosa. Badan yang Anda kasih makan. Nek wong pacaran, saya selalu kasih contoh dengan urusan pacaran agar kontekstual. Kalau Anda lihat pertama, cewek atau cowok, yang Anda lihat apanya? Langsung lihat kepribadiannya, ngono po? Oh, angel toh. Yang dilihat pertama adalah anamaya kosanya. Mancung orang, putih orang. Entah itu urusan selera, masing-masing ono sing seneng mancung, ono sing seneng pecek, ono sing seneng rongos, ono sing seneng. Yang pertama kali dilihat adalah yang paling luar. Yang pertama kali dilihat adalah yang badan yang dikasih makan. Itu yang disebut sebagai anamaya kosa. Makanya kalau mau mendekati cewek, ini tips untuk lanang-lanang gitu. Nomor 1, pastikan dulu, perhatikan dulu. Yang paling naluriahmu selalu memperhatikan luarnya dulu. Dan untuk cewek-cewek yang dideketin, pastikan luarmu enak dilihat. Dan yang paling enak dilihat adalah ketika kamu banyak tersenyum. Ya. Nek wong mesem pasti lebih enak dilihat daripada wong merengut. Ya ora? Bikin aja percobaan. 1 hari kamu merengut terus. Neng bang merengut, karo dosen merengut, karo pacarmu merengut, kowe numpak ngopo merengut, sama seharian tersenyum terus, lihat efeknya. Sama sekali berbeda. Dan itu hanya karena satu hal, yaitu anamaya kosa, badan yang paling luar. Dilihat dulu, pastikan hidupmu penuh dengan senyuman.
Makanya lagu berikutnya yang akan kita bawakan, lagu yang berjudul Senyuman. Karena itu Anamaya Kosa yang penting. Micoro meneh. Iki ono kopi ngono enak jane iki. Masuk. Ya, garing iki, garing. Banyu kayak arek-arek ngene iki lho. Kopi 15 berarti. Oke, mau ngomong tentang nantimu. Oh tadi sampai kita bahas tentang Anamaya Kosa, badan wadak yang diberi makan. Next, ada sesuatu yang disebut sebagai Pranamaya Kosa. Adalah badan halus yang tidak terlihat. Itu energi dalam tubuh. Gampangnya ngelihatnya gini. Nafas itu adalah bagian dari Pranamaya Kosa. Kalau Anda nggak bernapas 5 menit saja, selesai. Betul nggak? Pentingnya apa? Ngomong pacaran. Pengen ngerti urusan energi, ngono kuwi ngerayumu mesti bener. Kalau Anda pengen ngerayu dengan kata-kata romantis, bisikkan di telinga kirinya, jangan kanan. Kalau kamu pengen merayu dengan kata-kata yang penuh bukan keindahan, penuh kepandaian, kecerdasan, sampaikan pakai di telinga kanannya. Itu urusan energi, urusan Pranamaya Kosa. Jadi jomblo-jomblo ki saya harap lulus malam ini dari sini pulang sudah punya yang bisa dibawa pulang. Kenapa aku dan nafasku? Karena nafasku ngomong tentang Pranamaya Kosa. Akunya ini masih kabur lah, baru bisa membedakan antara aku dan nafasku. Ternyata aku bukan nafasku. Nafasku hanya untuk ngeriset waktu hidup. Kita waktu hidupnya kan cuma 5 menitan toh. Cuman di reset terus dengan bernafas, di reset 0 meneh, di reset 0 meneh. Coba 5 menit orang di reset. Bablas toh mesti toh. Nah itu ini ngomong tentang energi Pranamaya Kosa. Ini salah satunya juga bercerita untuk yang manten-manten anyar. Ini juga ngomong tentang energi. Teringat pada janjimu ku terikat. Apa gue? Kalau untuk orang menikah, itu artinya, ya kan, ngomong sik jomblo ya, menikah itu butuh 2 hal ya. Yang penting, butuh surat dan butuh urat. Itu penting banget. Gue nak meng surat tok orang urat, ya ora suwe-suwe. Nek urat tok orang menikah jenenge. Bahaya. Jadi lagu ini juga ngomong tentang energi itu. Teringat pada janjimu ku terikat. Terikat apa? Surat nikah. Nah uratnya pada kalimat berikutnya. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Gue rong rabi rasa sok tahu gue. Gue sik jomblo gue. Meng teori. Ilmu ki kelakonnya kanthi laku tuh. Gue ki rong laku meng teori tok. Meng sahabat sabun. Sandaran hati itu tentang energi, bukan tentang fisik. Karena kalau walaupun kamu jauh, kalau pasanganmu sedang menderita, kamu mau mendengarkan keluh kesahnya, wis rada enak, betul nggak? Walaupun jauh. Kenapa? Kalau kamu menyediakan dirimu menjadi sandaran hati, orang akan dengan senang hati bersandar pada dirimu dan kamu akan bisa bersandar pada dia. Sandaran hati. Micoro meneh. Oke. Dikira tok gak kayak kopi, nesu aku pal. Tadi kita pertama ngomong apa nih? Untuk menuju wungu, untuk menuju bangun, untuk menuju kesadaran yang mendekati sejati, kesadaran yang paling bisa dicapai oleh manusia. Wungu dalam bahasa Jawa, kita harus melepas kita harus melewati perjalanan kesadaran terhadap 5 kosa, 5 wadak, 5 tubuh itu tadi. Yang pertama adalah Anamaya Kosa, yaitu badan yang dikasih makan, yang dikasih minum. Ini badan yang ahli membuat. Anda makan tempe jadi daging, Anda makan gedang jadi daging, makan untuk maling jadi daging, ora peduli sing dipangan pokoknya jadi daging. Itu proses penciptaan yang luar biasa dari Anamaya Kosa. Kemudian ada yang disebut sebagai Pranamaya Kosa. Adalah energi yang membuat badan itu bisa hidup. Ada titik-titik api, ada titik nafas, macam-macam. Itu nak dibahas itu kan sesuk rampung-rampung Pranamaya Kosa. Kita masuk yang ketiga yang disebut sebagai Manomaya Kosa. Manomaya Kosa adalah wadak halus yang ada di dalam, yaitu yang biasa kita sebut sebagai pikiran, emosi, dan mental. Itu yang disebut Manomaya Kosa. Kalau Anda lihat anak kecil, nomor 1 yang dia kenali adalah tangannya, kakinya, disedot-sedot sendiri jempolnya, jempol kakinya disedot-sedot sendiri. Dia sedang mengenal Anamaya Kosanya. Terus kemudian dia pada energinya, dia dekat sama ibunya tanpa tahu ibunya ngapain aja udah lega hatinya. Betul nggak? Pokoknya nyenggol tok sudah. Kenapa? Karena energinya bersambungan Pranamaya Kosanya.
Kemudian Manomaya Kosa ini wis mulai gede. Sudah mulai gede, sudah mulai ada intelektualnya, sudah ada emosinya. Wis mulai naksir-naksiran, wis mulai pingin-pinginan, wis mulai bisa meminta. Itu berarti dia sudah mulai menyadari itunya, Manomaya Kosanya. Walaupun belum tentu bisa mengontrolnya, tapi dia sudah mengenal Manomaya Kosanya. Manomaya Kosa adalah pikiran, emosi, sama mentalnya. Nah itu ada Manomaya Kosa. Jadi sudah bagi tiga nih ya, udah beda semua nih ya. Terus diperhatikan. Nah, ini aku tuh nyambungin karo wong pacaran ya, aku wira pacaran ya. Jadi rodok gini. Manomaya Kosa, bagaimana cara menggunakan kalau untuk bisa pakai menggunakan itu ketika Anda pengen mendekati pacar? Anda harus tahu. Dia senengannya apa ya? Senengannya coklat. Pakai akal, kamu ngasihnya coklat. Dia senengannya apa ya? Bunga. Oh dia seneng bunga, kamu kasih bunga. Ternyata kok nggak seneng, langsung otakmu mikir. Salah bunganya atau sebenarnya bunga bank yang dia lebih suka. Misalnya gitu. Kan itu yang mikir otak, nggak bisa pakai rasa itu. Itu yang meminta, itu Manomaya Kosanya. Akalnya, ya di 3 lapis yang harus dipahami awal ini. Jadi akalnya itu adalah dirinya yang merasa bangun, yang merasa diri. Walaupun itu sebenarnya hanya 1 lapis Manomaya Kosa. Aku kok kebablasan rayo, pal yo. Tak singgol sidik. Pendidikan Indonesia salah satunya kenapa bermasalah sampai sekarang? Karena yang diajari hanya Manomaya Kosa. Yang diajari hanya ilmu, bagaimana cari duit tapi tidak diajari bagaimana cara hidup. Ngolah dirinya tidak, tapi ilmu terus dicekok, itu hanya Manomaya Kosanya. Anamaya Kosanya dibiarkan, Pranamaya Kosanya tidak pernah diajari, Manomaya Kosanya dicekoi terus setiap saat. Pikirannya dicekoi terus setiap saat, tanpa bisa ngatur mentalnya, tanpa bisa ngatur emosinya, tidak seimbang. Nah itu yang membuat Indonesia rodok tidak imbang sekarang posisinya. Jadi semoga dengan FKY ini kita menyadari bahwa nenek moyang kita dulu sudah pernah menggali hal seperti itu. Dan gak usah langsung berkiblat sama barat, kita menggali dari nenek moyang, ternyata kita harusnya bisa membangun diri kita dengan teorinya nenek moyang kita itu. Nah, dalam lagu Manomaya Kosa tersebut, kita intinya adalah otak yang sudah bisa meminta, hati yang sudah bisa merasa, mental yang sok berani dan sok takut untuk nembak. Mental hanya bisa dikuatkan dengan berani mengalami. Nak nembak pertama kali mesti ketakutan. Tapi tanya teman-teman yang sudah ditolak 16 kali, itu jadi gampang banget nembak. Itu seranggo. Film jadi pacarku gak ya wis. Boleh liyane sederhana. Dek, mau apa Wit? Dek, mau gak jadi istri dari anak-anakku? Jijik banget ngerayune iki ya Allah. Aku ki itu Manomaya Kosane lemah soalnya jadi ngerayu ki. Dek, apa bapakmu pembalap, Dek? Duh ngapa kamu ngetrek di hatiku? Ya, lawas. Nek bocah dora gelem ki ya wajar gitu. Piye rayuanmu kurang canggih. Kaya patut ku lho. Ngerayu go bunga bang. Beres pisan. Ya. Ngono ya. Sebuah lagu yang ngomong tentang permintaan. Hati yang meminta, kepala yang meminta. Ini lagi minta-minta pacar. Saya pengen mengomentari sedikit. Kemarin ada kritik di mana ini apa bedanya kesenian karo kebudayaan. Saya nggak konsep awalnya terapati cetok soalnya. Gini maksud saya. Bedanya kebudayaan sama tradisi ya, Bu. Tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang diturunkan secara vertikal. Gue belajar saka bapakmu, bapakmu belajar saka mbahmu, itu namanya tradisi. Kalau kebudayaan, Facebook, gue sing ngajari sapa? Kancamu. Makanan jenis baru terbuat, yang ngajari sapa? Kancamu, itu budaya. Budaya dan tradisi itu harusnya jadi satu. Jadi yang di atas panggung namanya kesenian. Ora iso nggawa budaya makanan ke atas panggung, kan yo lucu. Ono lemper, apa meneh panganan? Aku ngomong kelingan panganan kuwi sing bol Cina, ono sing jenenge saru-saru ngono kuwi ya aku sing kelingan iki. Ono wedhus ngono ya. Ah, kuwi sing saru-saru mesti teke arek-arek iki aja. Makanya aku pengen memberi kesempatan yang di sini bicara bukan yang di sana bicara. Rusak nang sing ono bicara aku. Weh, ono kursine. Oke. Misalnya begitu, agar kita bisa membangun bersama.
Jadi Anda tidak menonton pertunjukan kesenian, Anda mengalami kebudayaan kemesraan dari Jawa. Tepuk tangan buat Pak. Ya, nggak bisa kamu nonton kebudayaan. Kebudayaan itu bisanya dialami, entah dengan cara apapun. Wes bayarane podo orang ngomong ngopi ya, aku ra iso ngopi ngang. Gantian ana sing ngomong, gini. Ben ra panik jarene. Ora panik aku. Oke. Yang sudah digabungkan dalam pertunjukan ini, kita kenapa mencoba menggabungkan segitu banyak komponen agar kita merasakan budaya tersebut. Agar tidak hanya manomaya kosanya yang berjalan, tapi juga anamaya kosanya dan pranamaya kosanya ikut merasakan. Setelah itu nanti kita membahas yang berikutnya yang disebut sebagai Vijnanamaya kosa. Ya, nanti. Tapi saya memberi kesempatan dulu, ada yang mau komentar, ngomong? Ngomong lagi Jawa iki ngene iki. Boleh loh, boleh. Oh, boleh, enggak masalah. Arne mbak pacarmu nang kene saiki ra apa-apa, tak ewangi. Aku dikei lagu ya, kei backsound. Dek, aku bukan memilihmu. Tapi alam memaksaku sehingga aku tidak bisa berpaling darimu. Kalau mau menyalahkan jangan menyalahkan aku. Salahkan alam semesta. Bojoku ning kono karo ngidoni raiku mesti. Aku ngerti trik-trikmu ngono kuwi jarene. Oke, ada yang mau ngomong? Ada yang mau berbicara? Monggo lo. Monggo, kalau nggak sama dipikir. Sama dipikir, sampai kita membawakan lagu berikutnya ya, siap-siap sama dipikir. Apa-apa, sisan diskusi bareng kita di sini tentang terserah. Karena budaya, tradisi adalah mengalami, tidak hanya mempertunjukkan, mempertontonkan. Lagu berikutnya yang akan kita bawakan adalah lagu yang berjudul Cinta Bersabarlah. Karena kadang-kadang sekuat apapun kamu berusaha dengan anamaya kosamu, apel bendino, ora tahu apa jenenge, ora tahu pedot. Berusaha sekeras mungkin dengan pranamaya kosamu, kamu sensitif membantu dengan pacar, selalu bersedia di sekitarnya mensupport. Dengan manomaya kosamu, tok pelajari tenan, tok ewangi tenan, kamu mengerti betul warna kesayangan, kamu mengerti betul film favoritnya, kamu bisa menemani dia pun saat walaupun tidak ngomong, tapi kamu sudah tahu dia membutuhkan manomaya kusanya bersama. Kadang-kadang seperti itu pun tetap raiso. Ono sing ngalami, sing usaha bertahun-tahun tetap pernah ditompo. Nek bahasa modernnya dadi friend zone ngono kae. Yo cedak ning malah dadi kanca. Oh, kita kakak adik aja ya, udah terlalu dekat soalnya. Ya Fit, perih ra Fit, sok-sok ngono kuwi ya Allah, mesake friend. Wis cedak-cedak ra karuan. Saking dekatnya malah dianggap teman. Maka harus bersabarlah. Bersabar itu membutuhkan sesuatu yang disebut sebagai Vijnanamaya kosa. Vijnanamaya kosa itu di atasnya intelektual, yaitu kebijaksanaan, wisdom. Kalau Islam mengatakan, ya kok nyambung ning Islam malah dadi kiai. Oke. Yang sekarang Jawa setelah kemasukan Islam kemudian kenal yang namanya hikmah, ilmu hikmah. Hikmah itu ngambilnya di mana? Yang bisa mengambil hikmah bukanlah manomaya kosa, bukanlah akal, tapi Vijnanamaya kosa. Itu ada badan yang mengambil kebijaksanaan, yang mengambil hikmah. Itu yang disebut ilmu kelakone kanthi laku, karena ilmu yang dalam kepala, yang dalam manomaya kosa, kepala dimasukkan ke Vijnanamaya kosa. Ke dalam wadah yang di belakangnya. Ngeceknya paling gampang gini. Anda tahu nyolong itu baik atau buruk? Buruk. Anda mau nggak nyolong? Mencuri mau nggak? Kenapa nggak mau mencuri? Takut neraka, takut ditangkap, nggak enak, betul nggak? Itu pertimbangan manomaya kosa semua. Tapi kalau Anda mimpi dan Anda masih mau nyolong, karena pertimbangan Anda nggak jalan, manomaya kosanya berhenti. Kalau Anda mimpi ada kesempatan mencuri dan Anda masih mau mencuri, berarti Vijnanamaya kosanya masih mau mencuri itu tadi. Jadi harus ke dalam lagi. Kamu nggak perlu ingat, nggak perlu takut siapa-siapa untuk tidak mencuri. Kamu harus tahu betul dalam dirimu, harus laku. Nah, itu yang disebut Jawa sebagai ilmu kue kelakon kanthi laku. Bahkan pada mimpi pun kamu menjaga dirimu sendiri. Itu pada wadah yang namanya Vijnanamaya kosa. Ruwet ya, apa-apa, gue kudu melu ngomong pal. Jadi pertama apa tadi? Anamaya kosa, pranamaya kosa,